Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan 10 fenomena tak masuk akal mengejutkan secara ilmiah. Ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran loh. Kira-kira apa saja fenomena tersebut? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah nan canggih hadir. Namun, penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dulu tertulis di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin ya sobat? Nah, hal tersebut tentu saja dimungkinkan karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan bahkan heran ketika mendapati penelitian telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Berikut fenomena yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya, 1. Bertemunya dua lautan. Adanya pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania, namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Seorang oceanographer berkebangsaan Prancis menemukan dua lautan tersebut. Menurutnya, fenomena tersebut seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut, sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun menjelaskan kepada oceanographer tersebut bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kebenaran surat Ar-Rahman ayat 19-20 dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi di Selat Gibraltar yang berlokasi di antara benua Eropa dan Afrika. Di sini terdapat dua air lautan yang tidak bercampur meski saling bersanding. Pengetahuan terbaru juga menemukan bahwa fenomena ini terjadi di Lautan Madura dan juga di Danau Labuan Cermin, Kalimantan Timur beberapa hari. Begitulah fenomena pertemuan dua lautan. Fenomena tersebut dalam Islam bisa dipahami sebagai ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah pada alam semesta. Dan di dalam Al-Quran, fenomena bertemunya dua lautan telah diterangkan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang menyebutkan bahwa atas kuasa Allah dua air laut bisa bertemu tanpa saling menyatu. Adapun bunyi surat Ar-Rahman ayat 19-20 adalah sebagai berikut. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. 2. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan tersebut ditemukan oleh ahli geologi Rusia dan ilmuwan Rusia. Mereka menemukannya ketika meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar lautan lepas pantai Miami. Fenomena tersebut seperti lava cair yang disertai abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius, sehingga sangat panas. Namun, suhu tersebut tidak cukup untuk memanaskan air yang berada di atasnya. Begitu juga semua air yang berada di atasnya tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran. Demi buki atau Sinai dan kitab yang tertulis pada selembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran surat At-Tur ayat 1-6. 3. Penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan Inggris mengungkapkan bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut menyebutkan bahwa seluruh benda yang berada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel terkecil pun memiliki pasangan. Hal tersebut ternyata sudah dijelaskan lebih dahulu di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran surat Az-Zariyat ayat 49. 4. Jenis kelamin bayi.
Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma pria. Dalam sperma tersebut terdapat 2 kromosom, yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat-sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X. Maka jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum pertemuan tersebut, banyak orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin bayi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut ditemukan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45-46. 5. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang sangat terkenal. Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penelitian tersebut dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille berhasil mengungkap bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian tersebut dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di tengah laut untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya. Bahkan dengan kedalaman 1 kilometer atau lebih dipastikan cahaya tidak bisa tembus ke dalam. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam paling dalam di dalam samudra. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran loh sobat, sebagaimana firman-Nya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa tiada diberi cahaya petunjuk, boleh Allah dia tidak mempunyai sedikit pun. Quran Surat Nur ayat 40. 7. Siklus air. Proses terjadinya hujan melewati beberapa tahapan. Air yang berada di permukaan bumi menguap ketika terkena sinar matahari. Nah, uap tersebut akan naik ke udara dan kemudian menggumpal dan membentuk awan. Awan tersebut bisa dibawa kemana saja oleh angin sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kandungan air dalam awan telah jenuh, hujan pun turun dan nantinya air tersebut akan kembali ke lautan. Proses tersebut ternyata telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kamu melihat keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. 8. Tumbuhan bertasbih. Majelis sains terkenal bernama Journal of Plants Molecular Biology mengungkapkan hasil penelitian suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian dilakukan oleh tim ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Penelitian tersebut merekam dan menyimpan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan, kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang bisa ditampilkan di layar monitor dalam bentuk garis. Ternyata garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang belakangan diketahui bahwa hal tersebut adalah kalimat tasbih. Fenomena tersebut ternyata telah dijelaskan di dalam Al-Quran loh sobat.
Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. 9. Ciri khas setiap manusia adalah sidik jari. Salah satu bagian tubuh manusia yang bisa digunakan untuk sebagai acuan identifikasi adalah sidik jari. Karena sidik jari manusia adalah ciri khas setiap orang. Bahkan, sidik jari adalah metode yang digunakan untuk penyelidikan. Ternyata hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Qiyamah ayat 3-4. 10. Garis edar tata surya. Ahli astronomi mengungkapkan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan hingga 7.200.000 km per jam ke arah bintang Vega. Tentu, pergerakan tersebut sangatlah cepat. Bukan hanya matahari, semua planet, satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama, bahkan juga bintang. Perihal garis edar tata surya ternyata telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui. Telah kami tetapkan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Nah, itulah sobat 10 kebenaran Al-Quran yang juga telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Para ilmuwan pun takjub dengan penemuan tersebut. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya. Terima kasih banyak sudah nonton. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.